kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa, hari yang indah buat setiap kami umat-Mu. Engkau telah memanggil kami, mengundang kami datang ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan banyak berkat yang luar biasa untuk kehidupan rohani kami. Dan kami sangat bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, serta pimpinan setiap langkah kami dari rumah kami masing-masing hingga ke tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mengurapi memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan mengurapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Biar kuasa Tuhan tercurah nyata di tempat ini bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, pada setiap jemaat Tuhan yang hadir, semua boleh merasakan lawat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Amin. Kami percaya setiap kami yang datang hari ini tidak pula membawa hati yang hampa lagi, tidak pula membawa satu hal yang sia-sia, tapi kami pula membawa satu berkat yang ajaib untuk kami, bawa pula memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapak, setiap ruangan yang ada saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kuasa Tuhan penuh atas tempat ini, dan kuasa yang bukan dari Tuhan kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini. Kami minta kuasa Tuhan penuh nyata, bertahta berkuasa atas tempat ini, atas kehidupan setiap kami. Berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan Kau jaga, tetap Kau lindungi, Kau percepat setiap langkah mereka datang ke tempat ini bersama dengan kami, memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama Allah kami yang heran, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama, kita mengakui akan keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Kita akan berdiri, kita akan menyanyi, kita memuji Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Keselamatan dari Allah
setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Sekali yuk, Allah itu baik, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Kasih setianya tidak pernah berubah, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Sekali lagi, kasih setia tidak pernah berubah, amin. Haleluya, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Sekali lagi, kasih setia tidak pernah berubah, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa, amin. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, amin. Yesusku luar biasa. Oh yes, haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Yesus kita luar biasa, amin. Amin, amin. Yesus kita baik, amin. Amin. Seberapa baik Yesus buat kita. Banyak sekali kebaikannya, amin. Amin. Dan karena doa kita, kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh bumi ini, amin. Amin. Ayo kemudian lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat gunung-gunung kami memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawan negeriku, karena seruan doa umatnya. Amin.
puji Tuhan, amin.
Haleluya, haraplah Yesus saja. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan berkati Kur Bethlehem. Sopo mau jadi anggota Kur, yuk persiapkan dari sekarang ya, ikut latihan dulu. Ambil tahun depan, luar biasa ya. Dituntut kesetiaan dulu. Kalau Anda setia, kita setia. Tuhan itu baik buat kita ya. Amin. Kita akan dengar firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama. Ini menjadi suatu kekuatan kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi makan rohani bagi kita semua. Dan jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. percaya
memuji-muji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah terlambat bagi kami, yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Di saat yang mungkin kasih di luar sana menjadi dingin, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Asalkan kami mau tetap dekat denganmu, maka kami akan tetap merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kuatkanlah setiap kami umat-Mu hari ini dengan firman-Mu, supaya kami tetap boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami, tanpa kami meragukan apapun, mempertanyakan apapun dalam kehidupan kami. Segala sesuatu boleh terjadi Tuhan, tapi kami tahu kasih Tuhan tetap ada buat kami. Terima kasih berfirman melalui hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini mungkin banyak di antara kita ya, kalau kita lihat kiri kanan, depan belakang, kok banyak kursi yang kosong ya. Banyak sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini banyak yang tidak datang ya. Tapi kita tetap bersyukur hari ini tanpa ada halangan kita datang ke rumah Tuhan. Tubuh sehat, sukacita, kuat, itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara, entah saya saja atau semuanya merasakan gitu ya. Hari-hari ini saya merasa bahwa banyak anak-anak Tuhan tuh merasakan pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Ketika orang dunia mengatakan tidak gampang gitu ya, tapi banyak kesaksian hari-hari ini yang saya temui. Dan saya percaya itu bukan kebetulan gitu ya. Entah ketika saya melihat media sosial teman saya, banyak hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin itu hal yang sederhana gitu ya, tapi menguatkan gitu. Sebab itu kadang memang ikut Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap. Terkadang kelihatannya jalannya buntu, tapi ketika kita mau tetap setia di dalam jalan yang katanya buntu, ternyata Tuhan menyediakan sesuatu yang indah gitu. Ya. Saudara merasakannya hari-hari ini? Ya amin. Gitu ya. Mungkin saudara belum merasakannya, tetap imani, saudara pasti akan menikmatinya gitu ya. Saya bersyukur gitu ya. Ternyata di tengah banyak kesulitan, di tengah banyak hal yang tidak mudah hari-hari ini, Tuhan tuh melawat umatnya begitu luar biasa. Tuhan selalu mengingat. Kadang kalau dipikir ada teman saya yang bilang, aku tuh ya kalau bahasanya orang-orang dunia gini itu kayak kebaikan apa yang saya buat gitu loh, seolah-olah kata-katanya begitu ya. Kebaikan apa yang saya telah buat sampai saya menerima kebaikan ini dari Tuhan. Ya kalau kita mau lihat firman Tuhan, pertolongan Tuhan datang buat kita itu bukan karena kebaikan kita, betul? Bukan karena betapa hebatnya kita, bukan betapa sebaiknya kita melakukan apa yang harus dikerjakan gitu ya. Tapi itu semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada satu pekerjaan kita yang membuat itu akhirnya datang kepada kita. Tidak. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Makanya ketika teman saya bikin status kayak, kebaikan apa yang saya buat sehingga saya memperoleh kebaikan ini gitu ya. Ini bukan kekuatanmu, saya bilang. Itu karena kemurahan Tuhan. Kalau mau dicari-cari kebaikan kita tuh pasti ada celahnya. Betul enggak? Ya, sebaik-baiknya kita tuh kalau mau dicari itu mesti ada celahnya. Sebenarnya enggak pantas kalau kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tapi karena kemurahan Tuhan kita layak mendapatkannya. Ya, ini intro ya saudara ya, karena saya bersyukurnya gitu ya. Karena benar-benar hari-hari ini Tuhan tuh menyatakan kemurahan bagi setiap umatnya yang tetap berharap. Dan saya terus berdoa
jemaat Tuhan di tempat ini terus merasakan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan belajar kembali firman Tuhan dengan tema yang sama. Semoga saudara tidak bosan gitu ya. Saya terus berdoa, ini masih bulan Juli, masih ada 5 bulan lagi. Kita akan tetap membahas tentang berdampak. Hidup menjadi dampak. Hidup yang memberikan perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka melihat kehidupan kita, ada Tuhan yang besar, supaya mereka boleh datang. Ini tidak mudah, tapi kalau tema ini menjadi milik kita di tahun ini, berarti ini harus kita kerjakan. Kita akan kembali belajar tentang perkataan yang memberkati. Saya masih ingat sebenarnya menjadi berkat melalui perkataan ini sudah sering beberapa kali dalam bulan-bulan yang lalu disampaikan. Tapi ketika saya belajar kembali, ternyata ini ingin disampaikan Tuhan lagi kepada saya dan saudara. Kenapa? Kalau saudara lihat hari-hari ini melihat berita, kalau senang lihat berita, senang ngikuti hal-hal viral ya, kriminal-kriminal viral itu, semua karena apa saudara? Ujung-ujungnya kalau ditarik garisnya itu cuma karena perkataan, karena mulut, karena nggak bisa jaga tutur kata. Akhirnya itu membuka celah untuk kejahatan itu muncul. Bahkan nyawa hilang karena perkataan. Semudah itu loh ya. Nyawa yang begitu berharga ini hilang cuman karena sebuah perkataan yang cuman salah saksret. Kalau ada tipek untuk menghapus perkataan yang salah itu ya enak saudara ya. Tapi kenyataannya enggak ada yang bisa menghapus. Perkataan yang sudah keluar tidak bisa dihapus dan ditarik. Dan kalau sudah salah, itu merusak semuanya. Dan akhirnya nyawa pun bisa hilang karena itu. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa di akhir-akhir zaman ini, ada banyak hal yang harus kita jaga. Ya, walaupun memang firman Tuhan akan digenapi, kehidupan orang-orang percaya itu semakin tidak mudah. Kehidupan orang-orang percaya itu semakin gak enak di akhir zaman. Ya, harus tetap bertahan, harus tetap hidup dalam firman Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, di dalam keadaan lingkungan yang semakin tidak baik. Banyak hal yang harus kita jaga, banyak hal yang harus kita kendalikan dalam kehidupan. Ya, saya selalu bilang dari awal mendapatkan tema berdampak ini sebenarnya susah. Karena keadaan semakin tidak mudah, tapi kita dituntut untuk menjadi sesuatu yang berbeda dan tetap menjadi berkat, itu tidak gampang saudara. Tapi ya saya berdoa bahwa hari ini apapun firman Tuhan yang saudara dengar, saudara tangkap dan itu saudara lakukan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Hidup, sudah menemukan saudara? Boleh baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 21, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati sebuah keadaan yang sangat berbeda. Ya kalau orang suruh milih hidup dan mati, milihnya apa saudara? Hidup. Kenapa ya? Kita sudah melalui kehidupan, kita tahu hidup seperti apa ya kita milih hidup. Di sini kan belum ada yang pernah mati. Jadi nggak ada yang milih mati kan, nggak tahu keadaan kematian itu seperti apa. Walaupun sebagai orang percaya dalam kekristenan kita telah belajar kematian itu bukan akhir segala-galanya. Ada kehidupan setelah kematian. Ya, tapi kita kan belum ada yang sampai ke sana, ya kan? Karena yang sudah ke sana tidak akan pernah balik lagi ke sini. Dan tidak ada yang ke sana selain Tuhan Yesus gitu ya. Tapi dia bangkit lagi gitu loh. Saudara, pasti kita akan memilih hidup. Sebagaimana sulitnya hidup, sukarnya hidup, gak mudahnya hidup, tapi kita akan tetap milih hidup.
Karena kita sudah tahu bagaimana hidup itu. Tapi di dunia yang belum kita pernah tahu, ya kita tidak bakal nilai. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam terjemahan sehari-hari dibilang begini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Jadi kata menggemakan itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah mencintai, menyukai. Siapa yang suka menggemakan perkataan yang menghidupkan dalam kehidupannya, ya pasti akan memakan buahnya, akan mendapat kehidupan. Tapi siapa yang mencintai kematian dan memperkatakannya, maka dia juga akan mendapatkan yang dikatakannya. Jadi lidah itu punya kekuatan, saudara. Ya, lidah adalah satu panca indera dari salah satu dalam tubuh kita, panca indera manusia, sebagai indera pengecap fungsinya untuk mendeteksi rasa, asin, asam, manis, pedas, dan pahit. Itu fungsi lidah secara biologis. Lidah juga digunakan untuk berbicara. Kalau kita nggak punya lidah ya nggak jelas kita ngomong apa. Tapi lidah ini bagian kecil dari tubuh kita, tapi fungsinya berpengaruh besar dari seluruh kehidupan kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena satu kesalahan dalam perkataan saja nyawa bisa hilang. Padahal lidah itu bagian yang kecil ya, tapi fungsinya sangat besar. Yakobus 3 ayat 5, saudara bisa lihat di sana, betapa lidah itu bisa mengendalikan seluruh kehidupan kita. Lidah itu memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan dan juga merusak walaupun dia kecil. Tetapi sekaligus lidah itu bisa memiliki kekuatan, kuasa, daya, power untuk membangun atau memperbaiki. Ada di tangan saudara pilihan ini. Saudara mau bawa lidah saudara kemana? Kepada kehidupan atau kematian? Kalau saudara menggemakan perkataan-perkataan yang membangun, memperbaiki, itu mengarahkan saudara dan orang-orang di sekitar saudara kepada kehidupan. Tapi kalau kita menggemakan perkataan-perkataan yang selalu menghancurkan, merusak, maka kita mendorong diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita menuju kepada kematian. Kehidupan dan kematian ini bukan secara harafiah, tubuh saudara, lahiriah. Tetapi kematian dan kehidupan secara rohani juga. Orang yang selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, menghancurkan dan merusak, sudah jelas dia tidak memiliki iman. Kalau perkataannya selalu putus asa, perkataannya itu selalu saudara ya, pesimis, ya dia akan mendorong hidupnya sendiri kepada sesuatu yang tidak ada harapan. Ini tidak hanya sekedar mental, mensugesti mental, memperkatakan perkataan iman, tidak. Firman Tuhan sudah jelaskan bagaimana kita harus menjaga lidah. Bukan hanya sekedar profetik, harus diperkatakan, tidak saudara. Lebih dari itu Alkitab sudah menjelaskan, karena apa? Hidup mati dikuasai lidah. Jadi ini bukan perkara mensugesti. Kalau kita sering dengar ya, ayo profetik, seolah-olah itu sugesti gitu loh. Wong belum nyata terjadi kok harus diperkatakan. Tidak, tapi memang Tuhan menyuruh kita untuk menjaga lidah. Bukan hanya sekedar profetik. Nah, orang sering lupa. Yang sering digemakan adalah menjaga hati, betul ya? Menjaga pikiran, menjaga tindakan. Tapi lidah kadang nggak dijaga. Yang penting kan saya tetap baik, walaupun perkataan saya pedas. Loh, saya kan tetap baik. Walaupun mungkin mulut saya ini sukanya ya gitulah ya, sembrono gitu ya. Tidak. Saya belajar sendiri saudara. Saya membagikan ini kepada kita semua, tapi saya juga dalam proses belajar bagaimana menjaga lidah. Karena dikatakan firman Tuhan, lidah itu bisa mempengaruhi kita dan orang-orang sekitar kita kepada kehidupan atau kepada sebuah kematian. Jadi mari kita gunakan lidah memiliki kekuatan ini untuk menjadi alat
berdampak bagi sesama. Kita nggak diajar berdampak mungkin dengan hal-hal yang besar. Saya di sini tidak pernah mengajak, ayo berdampak dengan uangmu. Ya kalau saudara mampu dan bisa ya silakan. Saudara berdampak dengan waktumu. Saya tahu sini banyak yang sibuk kerja. Kadang sedikit waktu untuk bersosialisasi dengan yang lain, dengan keluarga aja jarang, apalagi di tempat yang lain. Tapi saya mengajak saudara untuk berdampak melalui sebuah perkataan, ucapan, dengan menjaga lidah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan yang memberkati itu adalah perkataan yang menyelamatkan hidup seseorang. Ada perkataan yang terlihat manis, tapi tukang kosong nyaring bunyinya. Kelihatannya manis, enak didengar telinga, tapi belum tentu itu adalah perkataan yang menyelamatkan hidup seseorang. Memberikan pengharapan palsu saja. Tapi saudara ketahui, perkataan yang memberkati itu sampai di titik itu menyelamatkan hidup seseorang. Orang yang tadinya tidak berpengharapan memiliki pengharapan. Orang yang tadinya pesimis melihat sesuatu menjadi bergairah melakukan sesuatu. Itulah arti menjadi berkat di dalam perkataan. Enggak cukup hanya saudara tidak menyakiti orang lain dengan perkataan saudara. Itu enggak cukup saudara. Tapi bagaimana perkataan kita itu menghidupkan orang lain. Kalau saudara kita di luar sana bisa berkata yang lebih manis dari kita, bisa saudara. Berkata api-api, ramah, tutur batinnya itu, tutur katanya itu lembut. Oh banyak orang di luar kita yang bisa melakukan itu. Tapi belum tentu maknanya itu membuat orang-orang sekitar mereka dihidupkan, disemangati dengan perkataannya. Ini yang harus kita kerjakan. Dan ini perlu proses pembelajaran. Enggak cuma sehari 2 hari kita belajar. Seumur hidup kita harus belajar bagaimana memanfaatkan lidah kita ini untuk menghidupkan orang lain. Contoh dalam keluarga saja. Saya mungkin pernah bercerita soal ini. Dulu saya memiliki orang tua itu, khususnya ibu saya ya, itu orangnya tuh pesimis banget. Hampir-hampir semua mimpi anak-anaknya itu kandas karena perkataan beliau. Jadi kalau anak-anaknya punya mimpi, cerita, nanti aku pengen seperti ini kalau besar, aku pengen begini, pengen begini. Ya karena mungkin orang tua saya itu sadar diri dengan kemampuan mereka gitu ya, dengan keberadaan mereka, dengan apa yang mereka punya. Akhirnya semua yang dikatakan kepada anak-anaknya itu bukan perkataan yang membangun. Bukan perkataan yang menyemangati bahwa tidak apa-apa walaupun kita seperti ini pasti bisa nantinya. Maaf, yang saya selalu dengar dari kecil sampai saya besar itu justru bukan perkataan-perkataan membangun dari keluarga saya sendiri. Kalau orang tua saya bilang bahasa Jawanya gini, dadi wong iku aja kedukuren nek nyantolno, cantolanmu iku ndekno. Selalu itu yang saya dengar saudara. Tapi puji syukur saya kepada Tuhan. Walaupun hampir setiap setengah dari hidup saya dulu itu mendengar perkataan-perkataan seperti itu. Tapi saya punya Tuhan yang selalu mengingatkan. Itu yang saya kadang kagum dengan cara Tuhan. Tidak begitu banyak orang yang mengingatkan saya saudara. Tapi Tuhan mengingatkan dengan orang-orang yang menurut saya luar biasa walaupun sederhana. Bahwa saya harus mempertahankan apa yang saya punya, yaitu mimpi-mimpi saya. Sekalipun saya harus mendengar perkataan-perkataan yang mungkin tidak membuat saya itu semangat. Secara manusia waktu itu saudara, sebagai anak muda yang baru memiliki mimpi, saya sudah mulai kayak mati saudara. Sampai saat akhirnya saya telah lulus SMA, saya mencoba untuk saudara, dengan cara saya sendiri di belakang orang tua saya, untuk saya iseng-iseng saudara daftar ke sebuah universitas. Keterima saudara sebenarnya. Saya masih ingat betul ketika saya terima suratnya dan dibaca, apa-apaan ini? Itu respon pertama yang diberikan oleh ibu saya.
Kamu ngerti loh, kita nggak punya uang. Kamu kok pakai acara kayak beginian? Maksudnya apa? Dalam hati nangis, saudara. Saya bermimpi saya memiliki support system ya bahasanya kalau sekarang dari keluarga saya sendiri untuk membangkitkan semangat saya. Tapi saya nggak dapat. Tapi saya bersyukurnya melalui orang-orang yang saya temui di gereja, kakak-kakak rohani selalu menguatkan. Enggak apa-apa, Tuhan punya 1001 cara. Memang betul, cara Tuhan itu kadang enggak bisa kita pikirkan. Walaupun mungkin intimidasi perkataan itu membuat kita mati secara roh, secara harapan, secara mimpi. Itu loh saudara kuasa lidah. Sampai di sini kita paham, maka berhati-hatilah kita menggunakan lidah. Untuk keluarga kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk orang luar di sana. Betapa berkuasanya lidah kita. Punya power ini saudara. Untuk menghancurkan mimpi bisa, gampang. Tapi ini juga punya kuasa untuk mendatangkan keajaiban. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menggemakan ucapan yang menghidupkan, maka akan mendapatkan kehidupan. Siapa yang menggemakan ucapan kematian atau ucapan buruk, akan menuai sesuai dengan ucapannya. Amsal 12 ayat 14. Boleh ditayangkan? Amsal pasal 12 ayat 14. Ya saudara. Amsal 12 ayat 14 bisa minta tolong. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena perkataannya. Siapa sih yang tidak pengen hidupnya itu dipenuhi dengan kebaikan dan menikmati kebaikan? Semuanya pengen, betul? Itu rahasianya sudah ada dalam firman Tuhan. Kita akan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena perkataan. Saudara, kalau saudara menggunakan lidah kita dengan baik, menghidupkan orang lain, maka kebaikan Tuhan itu juga akan terus mengalir, melimpah dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dikenyangkan. Kalau kita keluar kenyang itu kayak apa sih saudara? Megek-megek sampai melaku ndak iso. Ya, akhirnya berlimpah-limpah, penuh. Setiap kita yang rindu dipenuhkan dengan kebaikan Tuhan, dikenyangkan. Mari kita belajar menjaga lidah kita dengan memperkatakan hal-hal yang terbaik. Menurut standar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita buka dalam Kolose 3 ayat 16. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menggemakan kehidupan itu? Gimana caranya? Supaya yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dan dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Poinnya apa saudara? Kalau kita ingin mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghidupkan, maka perkataan Kristus harus diam terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Perkataan Kristus dan segala kekayaannya itu harus ada tinggal diam dalam hidup kita, memenuhi kita. Baru kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang menghidupkan, perkataan yang bisa mengajar, menegur orang. Kadang kita tuh pengen menegur mungkin ya, hati diingatkan Tuhan, berbeban untuk mengingatkan seseorang, menasehati seseorang. Tapi kalau kita enggak penuh dengan perkataan Kristus, tadinya mungkin perkataan ini niatnya baik, tapi yang keluar kadang malah justru buat orang lain, apa-apaan ini? Merasa terintimidasi, merasa seperti kayak disudutkan, dipojokkan. Akhirnya orang enggak merasa kita diberkati, malah justru merasa kayak dihakimi.
Betul enggak saudara? Pernah ngalami ini enggak? Niatku ini api, aku cuma pengen nasihati karena aku peduli, aku mengasihimu. Aku pengen menjadi berkat buat kamu. Apa yang kamu lakukan itu enggak benar. Tapi kalau kita gunakan hanya dengan pikiran kita, akal kita, sebaik saya bilang dari awal tadi, semanis apapun, seindah apapun kita rangkai perkataan kita, itu enggak akan nyampe. Malah justru orang akan menerimanya seperti, aku dihakimi ya sepertinya ya. Tapi kalau kita penuh dulu dengan perkataan Kristus, apa perkataannya ya? Firman Tuhan itu saudara. Dalam isi Alkitab kita itu terdapat seluruh perkataan Tuhan. Makanya saya selalu bilang, dulu saya pernah disuruh, dan akhir-akhir ini pun juga pernah. Jadi kemarin waktu saya mengikuti sebuah acara super teacher, itu untuk guru-guru sekolah minggu di Ungaran, kami guru-guru sekolah minggu itu diajarkan bagaimana mendoakan anak, kemudian belajar peka, untuk kemudian kami menangkap hati Tuhan untuk anak yang kami doakan. Dan kami semuanya disuruh praktek melingkar, guru-guru sekolah minggu itu banyak sekali. Siapa ditutup matanya saudara, jadi kami nggak tahu siapa yang di depan kami yang harus kami doakan. Pokoknya harus fokus, minta sama Tuhan, terus kami harus disuruh bilang, mendoakan apa yang sesuai kami dengar dalam hati kami. Ya mungkin banyak yang salah, mungkin ada yang benar juga gitu ya. Setelah acara itu, ada yang suruh kesaksian, ayo siapa tadi yang didoakannya benar. Banyak saudara, gak sedikit loh. Ada yang sampai nangis-nangis, wah kemarin itu acara seminar guru tapi kayak acara itu dibilangnya ya, benar-benar mendobrak gitu ya hatinya. Ada guru yang mengatakan, aduh terima kasih sekali, apa yang saudara doakan, saudara sampaikan tuh tepat sekali seperti apa yang saya alami. Jadi kalau kita benar-benar peka, itu apa yang kita katakan tuh benar-benar dari Tuhan saudara. Nah, dulu sebelum acara ini saya juga pernah mengikuti acara seperti itu saudara. Saya diajar untuk saya mendoakan teman saya, ayo Tuhan taruh apa dalam hatimu, katakan. Saya takut salah saudara, bener apa ora ini. Tapi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Caranya apa saudara? Kalau kita enggak peka, enggak saya dengar apa isi hati Tuhan buat orang yang kita pengen doakan. Caranya cuma satu, berkati dia dengan firman yang kita ingat. Setiap firman itu pasti memberkati. Kalau kita nggak bisa, jangan ngarang juga saudara. Waduh kira-kira apa ya yang disampaikan Tuhan? Semuanya tak buat tak rangkai katanya bagus lah. Nyeneng no pikiran, nyeneng no hati ini. Biar yang dia dengar itu langsung bikin dia luar biasa. Akhirnya dikarang-karang saudara. Enggak saudara, jangan seperti itu ya. Saya diberikan hikmat sama Tuhan. Kamu jangan ngarang. Lebih baik apa? Perkatakan perkataan firman Tuhan. Kalau kita nggak dapat apa-apa untuk orang yang kita doakan, atau kita pengen negur orang lain karena kita tahu mungkin dia melakukan kesalahan. Kalau kita nggak bisa ngarang kata-kata yang baik, nggak usah ngarang memang. Tapi apa yang kita sampaikan? Firman Tuhan aja. Cari ayatnya di mana. Bilang aja, boleh enggak saya ngomong sesuatu? Oh ya silahkan, saya dapat ayat ini untuk jenengan. Bacakan saja ayatnya, karena setiap kata dari firman Tuhan itu juga punya kuasa. Firman Tuhan itu berkuasa saudara. Dan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada orang yang menerimanya. Pasti akan diberkati orang yang dapat. Makanya saya kalau kadang mendoakan orang lain ketika saya nggak dapat apa-apa, ya udah, apa yang saya ingat aja yang dalam firman Tuhan yang saya sampaikan. Makanya itu pentingnya kita penuh dengan perkataan Kristus. Kalau kita nggak punya perkataan Kristus, apa yang harus kita sampaikan? Ya nggak mungkin kita jadi berkat dengan perkataan kita. Ini contoh saudara. Ya, jadi apa yang tersimpan dan yang memenuhi pikiran hidup itulah yang akan keluar melalui perkataan. Matius 12 ayat 34. Minta tolong. Matius 12 ayat 34, Kak Kristo. Ya. Matius 12 ayat 34. Jadi ini ayat yang sudah nggak asing ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Gak bisa dibohongi saudara. Mau kita tampangnya semeringah seperti apapun, kalau dari dalam diri kita itu bukan perkataan Tuhan yang diam, tapi ada kejahatan, kemarahan, kebahitan, kebencian, maka itu yang keluar.
beberapa hari ini saya tuh suka, ini ketahuan jadinya saudara ya, ketahuan ini. Kami berdua itu kalau lagi ada waktu senggang itu suka nonton drama Korea saudara. Di drama Korea itu mengajarkan tentang pekerja. Jadi bagaimana di Korea itu benar-benar kalau klien customer itu benar-benar adalah seorang raja. Maka pegawainya itu seluruh untuk benar-benar tersenyum. Senyumnya itu senyum Hermes gitu saudara. Jadi kalau bilang Hermes itu kan lebar Hermes. Jadi mereka belajar Hermes gitu saudara ya. Jadi kami berdua kadang juga begitu, ayo belajar yuk kalau ke Jepang ketemu Hermes gitu. Kok lucu ya malah kayak jadi gitu saudara ya. Belajar menyapa dengan ramah Hermes, walaupun mungkin hatinya kacau, mungkin hatinya itu agak gerundel, ada tadi habis ngapain ya marah sama siapa, tetap harus Hermes, selamat datang. Saudara, mungkin itu bisa membuat orang lain hatinya anteng, wah senyumnya bagus ya. Tapi walaupun itu kayak, tapi kalau di sini kadang pahit, benci, getir, senyumnya sampai enggak saudara? Ya paling cuma bagus ya senyumnya indah sekali. Tapi ya gitu aja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Simpan segala perkataan Tuhan itu dulu penuh-penuh dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita keluarkan. Tapi kalau enggak, sebaliknya saudara, kita akan cuma memaksakan diri saja. Kalau yang ada dalam hidup kita ini kepahitan, perkataan yang keluar itu pasti ada unsur kebenciannya. Pasti. Pasti itu saudara, kalau kita ini kepahitan ya, siti akeh dari semua omongan itu mesti ada kebenciannya. Ujaran kebencian. Kalau di sininya itu menyimpan sebuah kemarahan yang besar, itu yang keluar apa? Sumpah serapah. Dan ini yang pernah saya alami. Saking begitu marahnya, tapi tidak bisa ngapa-ngapain, yang keluar sumpah serapah. Itu saya pernah lakukan saudara. Tapi dari situ saya belajar kembali diingatkan oleh Tuhan. Bukan hak saya untuk menyumpahi orang. Kalau ada orang yang membuat luka hati saya, itu urusannya dengan Tuhan. Saya diberkati saudara, kalau orang itu dekat dengan Tuhan dan tidak membalas segala perkataan yang jahat atau perbuatan yang jahat itu, maka sebenarnya orang itu berurusan dengan Tuhan. Nah kalau orang sudah berurusan dengan Tuhan, gak bahaya tah? Bahaya saudara. Ini yang sedang saya belajar. Jangan sampai justru kemarahan kita, sakit hati kita juga meluapkan perkataan itu. Kita belajar saudara. Sepatah kata yang keluar dari mulut mengungkapkan isi hati. Coba katakan buat kiri kanan kita, biar saling mengingatkan. Yuk, sepatah kata yang keluar dari mulut mengungkapkan isi hati. Jadi makanya kita harus berhati-hati dengan lidah. Ya, jangan ada juga perkataan kotor di antara kita. Efesus 4 ayat 29. Perkataan kotor itu adalah perkataan yang tidak berharga, yang jahat, yang berbahaya. Saudara bisa baca nanti di Efesus pasal 4 ayat 29. Dan peringatan buat kita di dalam Yakobus 1 ayat 26. Bisa ditampilkan Kak Kristo? Yakobus 1 ayat 26 menjadi ayat terakhir kita. Ya, sampai di sini saja saudara ya. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, perhatikan saudara. Ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Tidak mau terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, betul? Mosok ibadahku selama ini menjadi sia-sia? Bisa, ketika kita tidak menjalankan hidup kita dengan benar menjaga lidah kita. Perhatikan ya saudara ya, aku harus beribadah, aku harus melayani Tuhan, aku sudah melakukan hal-hal yang orang lain gak bisa lakukan. Tapi kalau saudara tidak bisa mengekang lidah saudara, memperkatakan perkataan yang tidak menghidupkan orang lain, saudara, sia-sialah ibadah kita. Ini ayat emas kita juga pagi hari ini warning dari Tuhan, peringatan, tangkap baik-baik bagaimana kita harus menghidupi kehidupan kita, sisa hidup kita ini, menjalankan lidah kita dengan baik. Perkataan adalah detektor karakter seseorang. Kita nggak perlu ngerti keberadaan orang itu, kebiasaannya tiap hari seperti apa di rumahnya.
Kita nggak perlu bersama dia berjam-jam untuk melihat karakter seseorang. Kenali aja melalui kata-katanya. Saat kita ngobrol itu tanggapannya seperti apa, jawabannya seperti apa, kata-kata yang dipilih seperti apa. Udah kelihatan kok saudara karakternya orang itu seperti apa. Gak usah, aku pengen deket sama orang itu, pengen deket ngerti orang itu. Bagi jomblo-jomblo, cowok apa cewek yang mendekati lawan jenisnya, aku seneng banget ya mbak anak itu ya, cantik banget atau ganteng banget. Aku pengen lebih dekat, aku pengen ngerti karakternya. Gak perlu ngintili, mengikuti saudara ya. Pengen deket, pengen roh berjam-jam, kemana diikuti terus, gak perlu. Aja ngobrol kenalan. Setengah jam aja atau 15 menit, amati setiap perkataannya. Akan tahu karakter orang itu seperti apa. Makanya kalau kita nggak ada perkataan Kristus yang diam, yang keluar tuh perkataan-perkataan yang asbun, asal bunyi. Wah, kosong wong iki. Kosong wong iki. Wah, gak beres ternyata wong iki. Jawabannya kok ngono. Waduh, gak bahaya tah, gitu ya, Saudara. Nah, jadi perkataan itu mengungkapkan tujuan kekekalan seseorang. Ini kata-kata yang baru saya dapat tadi malam. Saya memberkati saya secara pribadi, Saudara, dengarkan ini. Perkataan mengungkapkan tujuan kekal seseorang. Orang-orang yang akan ke surga berbicara dengan bahasa kemuliaan, yaitu firman Tuhan. Tadi malam saya dapat ini saudara, saya lupa nyatetnya yang nulis siapa, tapi saya bersyukur saudara. Iya ya, orang-orang yang pengennya ke surga, maka bicaranya itu harus dengan bahasa kemuliaan. Kalau saudara gak pengen ke surga ya terserah saudara mau bicara apa. Dari nih, ilustrasi ya saudara, jadi dokter ya, kita pernah ke dokter ya. Biasanya kalau kita sakit, apalagi kalau radang tenggorokan atau apa, sambatannya pilek atau apa, yang diperiksa pertama oleh dokter itu apa saudara? Lidah, suruh gitu ya, dilihat ada bercak-bercaknya enggak. Oh biasanya kalau bercak-bercak pasti itu apa kayak radang tenggorokan, itu biasanya kayak gitu. Atau kalau wah ini tipes, cuman dari lidah. Dokter itu memeriksa semuanya tapi nggak pernah ketinggalan itu mesti ngecek lidah. Karena dalam kedokteran itu saudara, lidah itu bisa mendeteksi penyakit apa yang diderita oleh seseorang. Sama dengan kerohanian kita. Nah ini saudara, dari lidah juga dapat diketahui kesehatan rohani saudara. Kalau dokter ngecek kesehatan jasmani kita dari mulut, dari lidah, maka orang pun dan Tuhan pun bisa mengecek kesehatan rohani kita dari perkataan kita, dari lidah kita. Jadi yuk sehat jasmani dan sehat rohani, amin. Jaga lidah baik-baik. Kalau kita menjaga kesehatan mulut ya sikat gigi, kumur, nek perlu kumur pakai apa itu, Listerin apa-apa itu ya saudara. Itu baik gitu ya saudara ya. Tapi kalau untuk menyehatkan lidah kita secara rohani, ya maka harus ada penuh perkataan-perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baru kita memiliki lidah yang sehat untuk memberkati orang lain. Jadi saudara, yuk miliki lidah yang sehat. Karena lidah yang sehat itu menyebarkan kebaikan dan kesehatan. Tapi lidah yang buruk hanya menyebarkan penyakit. Dan penyakit ini saudara, selalu biasanya nular. Kalau kita pilek, saya ini orangnya enggak gampangan saudara. Jadi saya ini gampangan. Deket setengah jam aja duduk sama orang yang pilek. Pulang hajing. Makanya saya ini kalau ada orang pilek, enggak berani deket-deket. Gampang banget tertular saudara. Lah sama, kalau dia enggak sehat rohani, lidahnya itu selalu berkatakan yang buruk. Itu nular saudara. Hati-hati mempergunakan lidah. Penyakit lidah itu nular. Saudara, kita jangan menulari dan jangan mau ditulari. Puji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini. Sisa hidup yang enggak tahu kita sampai kapan ya saudara. Hidup manusia itu kayak tempe. Enggak ada yang tahu. Jadi jangan bermain-main dengan sisa kehidupan yang masih ada.
menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan lagi, oh Tuhan, pakai hidup kami. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, katakan dengan sepenuh hatimu, Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Selagi apa yang masih bisa kami lakukan. Amin Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kita syukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, mampukan kami
Untuk kami boleh mengendalikan perkataan lidah kami ya Bapa. Sehingga perkataan kami hanyalah perkataan Kristus yang keluar dari mulut bibir kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk semakin dekat padamu. Untuk senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan firman Tuhan itu boleh ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan kami keluarkan untuk memberkati orang lain, untuk menghidupkan orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari kami kembali diingatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam hidup kami, memampukan kami Yesus, untuk kami boleh mengendalikan lidah mulut bibir kami ya Bapa. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan semuanya boleh berkenan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Memberkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu. Kau pakai lebih heran lagi. Kau pakai di mana berada. Jadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, tidak ada pengumuman yang ini karena besok Kamis juga ketiga belum ada ini. Besok hari Rabu ya doakan saja untuk acara sekolah minggu gabungan Rayon 2 Semarang GPPS. Besok hari Rabu kami anak-anak sekolah minggu akan ada outbound di Ngelimut Boja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ya bantu doa supaya acaranya boleh lancar, supaya diberikan cuaca yang cerah, diikuti oleh 78 orang ya. Ya banyakan orang dewasa malahan. Bapak-bapak yang mengantarkan anak-anaknya. Anaknya 30, gabungan antara GPPS Petemesan, Mangkang dan Kerobokan, 3 gereja. Ya. Lalu berikutnya kita tahu ya dan kita dengar mungkin banyak sekali kita yang biasa melihat hal-hal di media-media sosial atau di YouTube atau dimanapun juga. Akhir zaman ini memang waktunya Tuhan, waktunya penampian. Ya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu mari kami ajak kembali, kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh tergabung dalam komsel-komsel. Karena di dalam melalui komsel lah kita saling mengingatkan, kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Ya kalau ada misalkan ada saudara seiman yang mungkin mulai ada yang melenceng dari firman Tuhan, kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, karena materi-materi komsel itu kita buat supaya kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tahu akhir zaman ini iblis bekerja secara luar biasa karena dia tahu waktunya itu sudah sangat singkat. Ya, karena itu banyak sekali pengajaran-pengajaran. Ya, kemarin saya share di HP saya itu bagaimana orang mengajarkan, ayo kita harus berbuat baik. Iblis tidak takut orang berbuat baik. Iblis tidak pernah merasa terganggu pada saat kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Karena yang iblis tahu hanya satu, yang membuat iblis itu takut, yaitu orang diselamatkan di dalam nama Yesus. Karena nama Yesuslah yang menyelamatkan kita. Hati-hati, ada yang mulai membelokkan, ya, sehingga dikatakan Yesus bukan lagi Allah. Kita mau belajar, kita bersama-sama bertumbuh dalam komsel. Jangan sampai terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena hanya satu nama yang bisa menyelamatkan. Nama siapa? Yesus namanya yang bisa menyelamatkan. Segala kuasa diberikan di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Semua makhluk bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Rasul-rasul pun katakan di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah. Berjalan enggak? Mujizat terjadi enggak? Enggak mungkin kan? Di dalam nama Yohanes Pembaptis atau di dalam nama Paulus berjalanlah. Enggak, tidak mungkin terjadi. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Karena itu yuk kita mau tergabung dalam komunitas-komunitas sel. Mungkin yang komunitasnya kurang aktif bisa WA ke saya. Mungkin bisa digabungkan ke komsel yang lain.
Atau bagaimana ya, mungkin ada beberapa yang mungkin sibuk ketuanya atau bagaimana sehingga tidak jalan. Yuk kita mau sama-sama saling mengingatkan, saling berjalan untuk kita bertumbuh sama-sama di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Yesus datang kali kedua, kita bisa bersama-sama diangkat dalam awan-awan yang permai. Amin. Itu aja pengumuman yang bisa kami berikan. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bila firman menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau dan rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang sedang menuntun langkah hidup kami, untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu setiap hari, setiap waktu. Sehingga hidup kami melalui perkataan kami belum menjadi berkat, menjadi dampak buat orang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati hamba-hamba yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami para pelayan-pelayan-Mu, sehingga itu kami semakin dan semakin berkenan di hati-Mu Tuhan, menjadi berkat buat jemaat tempat ini. Juga kami semua sedang jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini, maupun yang streaming Tuhan, jamah kami satu persatu Tuhan. Kau yang mengurapi kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang memampukan kami hidup dalam firman-Mu ya Bapa. Memberkati dalam setiap studi kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, semua aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami ya Bapa. Memimpin kami hingga sampai kesudahan zaman ini ya Bapa. Kau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam masalah beban berat, Tuhan kami yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, ada jaminan hidup kami ya Bapa. Karena itu ajari kami, tambahkan iman, kasih, harap kami kepadamu Tuhan, untuk tidak pernah goyah oleh apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Hanya mautlah yang bisa memisahkan kami Tuhan, dan nantinya kami akan bersama-sama kembali menikmati surga yang mulia di dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Tuhan Yesus. Menikmati pesta anak domba Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ucap syukur atas semuanya ini. Memberkati Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Di usia lanjut Tuhan, Kau yang tetap topang dengan anugerah-Mu Tuhan. Untuk tetap memiliki semangat iman yang menyala-nyala Tuhan. Sebagai pendoa syafaat buat kami jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pasar negara kami. Tampilkan keamanan damai sejahtera-Mu Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana-bencana alam, dijauhkan dari orang-orang yang berusaha mengganggu keutuhan NKRI bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah yang ada, dari pusat sampai daerah, hikmat-Mu, roh takut akan Kau dalam hidup mereka, dimampukan menjalankan pemerintahan dengan adil, dan untuk semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Bapa. Kami tetap serahkan buat kota kami tercinta, kota Semarang. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas kota kami ya Tuhan. Kami dengar akhir-akhir ini banyak sekali angka kecelakaan Tuhan. Biarlah Tuhan mau tolong Tuhan, malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas kota kami ya Tuhan. Dijauhkan dari setiap kecelakaan, dijauhkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, dijauhkan dari setiap tindakan-tindakan kriminalitas Tuhan. Biarlah Kau yang jamah, Kau yang campur tangan Tuhan. Setiap warga kota Semarang, Kau yang berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan melihat banyak penuaian jiwa-jiwa atas kota kami, atas bangsa kami ini ya Bapa. Pakai gereja-gereja-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan, untuk teguh berdiri atas bangsa kami, atas kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan pimpin sertai lindungi kami, dan berjalan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami mau berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua, dan bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
selamat